Pernah nggak ngerasa hidup tuh kayak lagi ngelayang, nggak maju, nggak mundur, kita tuh stuck di tempat itu aja. Kita tuh di ruangan yang kita sendiri tuh nggak paham ruangan apa itu. Kita tuh bukan diri kita yang dulu, tapi kita juga bukan diri kita yang kita inginkan, atau bukan diri kita yang kita cita-citakan. Hai, gue Harry. Hari ini kita akan membahas tentang fase antara dalam hidup. Kenapa fase ini tuh sangat tidak nyaman dan gimana sih cara untuk mengatasi fase antara ini supaya kita bisa melewati fase antara ini dan menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Oke, sebenarnya apa sih itu fase antara? Jadi secara simpelnya, fase antara itu adalah fase transisi di hidup kita. Kita semua pasti akan melewati fase antara itu tadi, di mana di fase ini kita tuh berada di antara dua bab kehidupan kita. Kita udah selesai bab 1, tapi kita belum memasuki bab 2. Kayak kita tuh berdiri di pintu, kita udah keluar dari ruangan yang lain, tapi kita belum masuk di ruangan selanjutnya. Itu adalah fase antara atau fase transisi dalam hidup kita. Setiap orang pasti akan pernah mengalami fase antara, dan selama kita hidup, pasti kita akan mengulang fase antara ini di setiap stage kehidupan kita. Jadi fase antara ini nggak cuma sekali seumur hidup, tapi kita akan mengalaminya berulang kali di level yang berbeda di setiap kehidupan kita. Contohnya gini, salah satu contoh fase antara adalah ketika kita lulus sekolah gitu, tapi kita belum bekerja. Jadi kita sudah keluar nih dari chapter hidup kita sebagai pelajar, tapi kita juga belum memasuki chapter kita yang baru, yaitu sebagai seorang karyawan atau sebagai seorang pekerja. Jadi fase nganggur itu tadi disebutnya adalah fase antara. Terus contohnya lagi, misalnya kita baru putus dengan pacar kita gitu, itu adalah salah satu contoh fase antara, di mana kita yang dulu kan adalah sebagai seorang pasangan gitu. Dulu kita adalah pacar orang tersebut, tapi sekarang kita itu bukan pasangan siapa-siapa, tapi kita juga belum memulai hubungan yang baru. Itu salah satu contoh fase antara juga. Kemudian selain itu juga contohnya kalau kita habis resign dan belum mendapatkan pekerjaan baru, itu juga kita masih dalam fase antara, di mana identitas kita dulu seorang karyawan, kemudian kita resign, tapi kita belum mendapatkan pekerjaan baru, kita belum punya identitas baru. Jadi gampangnya fase antara tuh seperti itu, kita sudah menyelesaikan bab yang lama tapi belum masuk ke bab yang baru, di mana khasnya itu identitas lama kita tuh udah nggak cocok lagi, tapi kita belum punya identitas baru, di mana fase ini adalah fase transisi kehidupan buat kita dari diri kita yang lama ke diri yang baru. Itu disebutnya adalah fase antara atau fase transisi kehidupan kita. Nah, di fase transisi ini tadi, fase antara ini tadi, biasanya kita itu mulai berganti rutinitas. Rutinitas yang menurut kita dulu itu misalnya sangat penting, itu adalah prioritas, entah itu rutinitas bekerja, entah itu rutinitas bersama dengan pasangan kita. Tapi saat kita keluar dari bab itu, dari chapter itu kan rutinitasnya tiba-tiba menghilang. Jadi alhasil kita ngerasa kita tuh nggak punya sesuatu yang kita pegang, kita kehilangan arah. Dan seandainya pun ada rutinitas harian, kita jalaninya itu nggak sebermakna saat kita dulu di identitas kita yang lama, di bab yang lama. Di fase ini kita menjalani hidup tuh kayak otomatis aja gitu, kayak robot. Kita nggak mendapatkan excitednya, kita nggak dapatkan happy-nya, kita cuma jalanin hidup ya apa adanya kayak gitu, karena kita nggak tahu kita harus jalan kemana, dan kita masih belum punya identitas baru. Kita baru berpindah dari identitas lama dan masih mencari identitas baru. Dan biasanya di fase transisi ini atau fase antara ini, banyak dari kita tuh ngerasa
drop, ngerasa stres, ngerasa rendah diri. Karena memang bisa dibilang fase antara ini adalah fase yang paling tidak nyaman di dalam siklus kehidupan kita. Karena kita harus mencari hal baru, kita harus meninggalkan sesuatu yang selama ini adalah identitas kita, sesuatu yang selama ini adalah membentuk diri kita, yang kita anggap itu adalah prioritas kita, tapi ternyata itu bukan lagi menjadi bagian dari kita. Itulah kenapa bisa dibilang fase antara ini adalah fase yang tidak nyaman. Karena ya selain itu tadi kita berpindah dari satu bab ke bab yang lain, fase antara ini adalah fase di mana ketidakpastian itu yang paling nonjol. Kita nggak tahu, kita nggak ngerti apa yang akan terjadi di masa depan, kita nggak tahu arah jalan hidup kita gitu. Jadi kita tuh nggak tahu jalan kita ke depannya tuh gimana. Ketidakpastian yang akan selalu datang membuat otak kita tuh ngerasa nggak nyaman, karena otak kita itu secara natural tuh sukanya sesuatu yang pasti. Otak kita tuh selalu mencari pola, dan saat kita masuk di fase antara ini tadi, polanya tuh nggak ada. Kita baru keluar dari hal atau bab yang lama dan mencoba mencari pola baru. Tapi selama kita belum mendapatkan pola baru, otak kita menganggap kalau keadaan ini adalah keadaan yang tidak nyaman, keadaan yang membahayakan buat kita. Karena memang naturalnya otak kita tuh sukanya mencari pola, sukanya mencari sesuatu yang bisa diprediksi. Sedangkan fase antara atau fase transisi ini kita nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke hidup kita. Itulah kenapa fase antara ini sangat tidak nyaman buat kita, dan bahkan untuk beberapa kasus itu bisa membuat orang tuh depresi, orang tuh ngerasa rendah diri, dan akhirnya ada beberapa kasus bahkan sampai mengakhiri hidupnya karena mereka tidak kuat dengan keadaan yang mereka sedang jalanin. Namun sebenarnya fase antara ini nggak cuma memberikan dampak negatif. Sebenarnya kalau kita benar-benar bisa melihat, fase antara ini juga memberikan pelajaran yang baik buat kita, memberikan perspektif yang baru. Di saat kita mengalami atau berada di fase antara atau transisi ini, biasanya kita tuh posisinya tuh udah bukan lagi seorang pemain, kita udah bukan pelajar, kita udah bukan pasangan dari seseorang, kita bukan karyawan. Kita berubah dari yang tadinya adalah seorang pemain atau misalnya karakter, kita berubah jadi pengamat karena kita udah nggak ada di bab itu lagi. Cuman karena kita jadi seorang pengamat, kita punya lebih banyak waktu untuk mereview apa sih yang sebenarnya terjadi pada diri gua pada bab yang lalu atau chapter yang lalu. Sebenarnya prioritas yang selama ini gue prioritaskan itu benar-benar prioritas atau enggak. Di bab ini kita tuh akhirnya punya kesempatan untuk mengenali diri kita sendiri. Kita tahu, oh ternyata apa yang selama ini gue perjuangkan tidak sepenting itu. Oh ternyata prioritas yang selama ini gue utamakan tidak seutama itu. Dan orang yang selama ini gue banggakan, gue andalkan ternyata nggak sebaik itu. Jadi kita punya waktu untuk mendapatkan perspektif yang baru, punya waktu untuk memikirkan apa yang sebenarnya sudah dilalui pada chapter sebelumnya kayak gitu. Dan pelajaran inilah yang nantinya akan membuat kita jadi pribadi yang baik untuk di chapter selanjutnya. Dan yang paling penting lagi, chapter ini tuh selain kita mendapatkan perspektif baru tentang hidup kita, kita juga mulai mengenali diri kita. Kita tahu nih apa sih sebenarnya yang benar-benar kita sukai, apa sih sebenarnya yang benar-benar tujuan hidup kita, bukan tujuan orang sekitar kita. Karena biasanya pada saat kita menjadi seorang karakter atau pemain, entah itu pelajar, entah itu menjadi pacar seseorang atau menjadi karyawan, kita itu tujuan kita itu biasanya terpengaruhi oleh mereka. Kita misalnya jadi pelajar, kita
nuju sesuatu tuh yang society atau misalnya orang tua kita yang arahkan kita tuh pinginnya di mana, kemudian kita ingin jadi karyawan terbaik. Tapi kan itu sebenarnya adalah tujuan dari perusahaan itu untuk mengarahkan kita kemana. Dengan kita keluar dari chapter yang lama, kita mulai mengerti nih, sebenarnya apa yang gue inginkan, kebahagiaan seperti apa sebenarnya yang gue inginkan, kemudian tujuan hidup apa yang sebenarnya benar-benar gue ingin dapatkan. Di chapter ini tuh kita mulai menyadari tentang diri kita tuh lebih dalam lagi. Belum lagi kita juga udah mulai bisa melihat nih orang-orang sekitar kita yang benar-benar perhatian sama kita, benar-benar ada buat kita. Kita udah mulai ngerti, oh, orang ini ternyata ada maunya aja datengnya. Oh, ternyata si A ini beneran tulus temenan sama gua. Oh, ternyata keluarga gua beneran sayang sama gua walaupun selama ini gua nggak deket sama keluarga gua. Buktinya dia akan selalu ada dimanapun fase hidup gua. Saat dimana fase yang paling nggak nyaman, fase terendah gua, mereka tetap ada dan tetap support gua. Di fase ini tuh kita mendapatkan pencerahan gitu, kayak ternyata hidup gua itu selama ini nggak seharusnya arahnya ke sana kayak gitu. Biasanya beberapa dari kita itu akan mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dibanding saat kita berada di bab sebelumnya. Kita akan punya perspektif yang baru, kita akan lebih mengenal diri kita lebih dalam, dan kita akan mulai mengerti nih lingkungan kita yang benar-benar peduli sama kita. Jadi sebenarnya nggak semuanya tentang keburukan atau dampak negatifnya dari fase antara ini tadi. Kalau kita benar-benar mau memperhatikan, kita take time, kita ngambil nafas, kita benar-benar observasi apa yang sebenarnya terjadi, akan banyak pelajaran yang akan kita dapatkan pada fase antara itu tadi. Oke, jadi kalau kita udah tahu nih sebenarnya apa yang terjadi di fase antara dan pelajaran apa yang sebenarnya bisa kita ambil di fase ini, lalu gimana caranya supaya kita bisa melewati fase antara ini dengan baik, supaya kita nggak berlarut-larut di fase antara ini dan nggak menjadikan fase antara ini adalah titik poin kejatuhan kita, justru jadi titik poin kebangkitan kita. Jadi yang pertama perlu kita lakukan pada saat kita di fase antara itu tadi, yang pertama kita harus menerima kalau kita tuh sedang di fase ini, di mana fase kita tuh sedang di-upgrade, kayak HP aja gitu. Kalau kita sedang di-upgrade ya selama proses penginstalan HP kan ya biasanya akan mati, nggak berfungsi secara normal sampai akhirnya fase install atau fase upgrade itu selesai. Nah, itu akan menjadikan sistem yang baru, menjadikan diri kita yang lebih baik. Anggap aja seperti itu, kita harus terima, oh ternyata gue itu lagi diinstal sama sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik untuk hidup kita. Jadi selama proses penginstalan, selama proses pengupgradean, tentu kehidupannya itu nggak akan normal, kehidupannya nggak akan berjalan seperti biasanya, kehidupannya biasanya akan banyak kebingungan dan banyak mempertanyakan tentang apa yang kita mau gitu, banyak keraguan di dalam diri kita. Tapi ya nggak apa-apa, kita harus terima itu kalau ini adalah salah satu fase yang harus kita lalui untuk supaya kita bisa naik level lagi dalam hidup. Yang pertama itu kita harus menerima kalau kita tuh lagi di fase itu, dan nggak apa-apa kalau ternyata kita belum punya jawabannya, dan nggak apa-apa kalau kita selama menjalani fase ini tuh masih bingung, karena ya dengan kita menerima dan kita tahu kalau kita tuh nggak apa-apa belum punya jawaban, dengan begitu kita tuh mengurangi beban mental kita mengurangi beban stres kita terhadap diri kita sendiri. Dengan kita menerima diri kita kalau ya gue lagi di fase antara, gue butuh waktu untuk memikirkan apa yang perlu gue lakukan ke depannya, gue butuh waktu untuk benar-benar bisa normal lagi, karena di sini gue lagi di update, gue butuh waktu untuk memikirkan tujuan hidup gue. Ya kita akan memberikan diri kita tuh space supaya bebannya tuh nggak terlalu overload terhadap diri kita, karena kalau kita nggak nerima itu biasanya akan justru membuat diri kita tuh terasa terbebani, pressure-nya tuh lebih
besar dibanding kalau kita beneran menerima kalau kita tuh lagi di fase ini. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita lakukan, kita mulai batasi untuk terekspos dengan perbandingan. Jadi sebenarnya semua orang tuh akan mengalami fase antara, cuman ya emang poinnya tuh beda-beda, berapa lama dan outputnya tuh akan beda-beda. Cuman terkadang masyarakat tuh belum begitu teredukasi tentang fase ini dalam hidup kita. Fase ini tuh belum diketahui oleh banyak orang gitu, kayak yang aware tentang fase antara itu nggak sebanyak itu. Jadi walaupun mereka pernah mengalami hal tersebut, mereka tidak akan begitu mengerti tentang apa yang kita jalanin, karena sebenarnya memang fase antara tiap orang tuh beda-beda. Apa yang kita rasakan, apa yang kita jalanin tuh beda-beda. Hal inilah yang membuat kita itu bisa membandingkan diri kita dengan orang yang mungkin sudah selesai fase antaranya, mungkin mereka sudah di-upgrade. Jadi kayaknya nggak apple to eye membandingkan kita yang sedang di-upgrade dengan mereka yang sudah terupdate. Tentu kita akan jauh kalah. Tentu kita akan ngerasanya kita akan jauh di bawah mereka. Itulah yang biasanya akan terjadi di fase antara. Kita suka membandingkan diri kita dengan orang-orang sekitar kita. Belum lagi sosial media yang biasanya tuh mereka mengupload itu ya sudah terkurasi, yang baik-baik aja yang mereka upload, sedangkan yang buruk-buruknya, sedih-sedihnya mereka nggak upload kayak gitu, karena mereka ingin menunjukkan keberhasilan mereka, achievement mereka. Saat kita melihat tersebut dan kita ngerasa hidup kita masih kayak gini aja, nggak ada perbaikan, nggak ada kemajuan, itu bisa membuat kita makin down. Itulah kenapa kita mulai membatasi supaya kita nggak membandingkan diri kita dengan mereka, entah di sosial media, entah di yang lainnya kayak gitu. Misalnya ada keluarga yang suka membandingkan kita, ya kalau bisa di fase ini kita hindari dulu untuk berkumpul dengan keluarga tersebut kayak gitu. Kalau misalnya ada yang meng-compare kita satu sama lainnya, ya kita hindari dulu, karena comparison ini nggak akan membantu kita untuk melewati fase antara itu tadi. Karena nanti pun seandainya kita melewati fase antara ini dan menjadi pribadi yang lebih baik dari orang yang kita dibandingkan, misalnya kita dibandingkan oleh tante kita, si A sekarang ini kok lo masih gitu-gitu aja kayak gitu, dibandingkan kayak gitu. Ternyata kita nanti outputnya kita melewati fase antara dan menjadi pribadi yang lebih baik dibanding si A, nanti juga akan di-compare lagi. Si Harry kayak gini sekarang, kok lo cuma kayak gitu aja. Jadi itu nggak akan membantu baik buat lo ataupun orang yang di-compare itu tadi. Kalau bisa memang lingkungannya ada seperti itu, dihindari terlebih dahulu. Tapi yang utama itu sosial media. Kalau kita ngerasa kita lagi di fase antara ini, kalau bisa sosial medianya dikurangin, karena itu adalah sumber utama kita meng-compare diri kita dengan kehidupan orang yang lain. Kemudian yang selanjutnya itu kita harus mulai investasi ke diri kita sendiri. Investasi ke diri kita sendiri itu apa aja? Ya bisa mulai dengan belajar ilmu yang baru, belajar skill yang baru. Kita prepare untuk chapter hidup kita yang selanjutnya. Kemudian kita investasi juga ke lingkungan yang baru. Misalnya sekarang kan kita di fase antara, nggak banyak yang tahu perasaan kita, nggak banyak yang bisa kita lakukan di lingkungan kita. Ya kita cari lingkungan yang mungkin lebih mengerti tentang apa yang sedang kita jalanin. Itu juga bisa dibilang investasi. Investasi itu nggak cuma tentang ilmu, nggak cuma tentang upgrade diri, tapi tentang lingkungan kita. Karena return-nya itu juga akan baik untuk kita. Return of investment-nya itu juga akan baik untuk kita. Punya lingkungan yang baru, punya teman yang lebih mengerti kita, menjauhi teman-teman yang sebenarnya nggak baik buat kita, itu juga merupakan investasi buat diri kita. Dengan begitu kita akan punya sesuatu yang siap untuk di chapter kita selanjutnya. Punya lingkungan yang baru, punya pengetahuan yang baru, punya skill yang baru. Jadi seandainya nanti hidup memberikan opportunity, kita udah siap untuk mengambil opportunity itu. Kemudian ada satu lagi yang menurut gue itu sangat membantu. Jadi kalau kita
kita di fase antara sebelum kita menemukan komunitas baru itu kan biasanya kita sendirian, kita ngerasa terisolasi, nggak tentu keluarga juga akan mengerti apa yang kita alami dan nggak tentu teman-teman kita itu mengerti apa yang kita alami. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk supaya kita tuh bebannya tuh nggak numpuk di dalam diri kita. Ternyata yang bisa sangat membantu kita untuk melalui hal tersebut itu adalah merecord atau mencatat apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, entah itu dalam buku diary, entah itu journaling, atau yaitu record aja video kayak gini. Kita sampaikan apa yang kita alami hari ini, kemudian apa yang kira-kira ingin lo capai, kemudian apa kira-kira solusi yang ingin lo lakukan untuk mengatasi hal ini. Jadi lo curhat terhadap diri lo sendiri, lo brainstorming sama diri lo sendiri, itu ternyata akan membantu kita karena kita akhirnya nanti mengeluarkan semua apa yang ada di otak kita tanpa kita takut dijudge sama orang lain. Belum lagi recordnya itu kan selalu ada, jadi kita bisa selalu mereview, oh ternyata minggu lalu gue mengalami hal ini, oh ternyata masalah itu udah selesai, oh bisa ya ternyata gue menyelesaikan masalah yang gue rasa waktu itu berat banget, ternyata itu cuma berlalu gitu aja dalam waktu seminggu kayak gitu. Jadi kita tuh lihat, tahu improvementnya kita akan mempunyai semangat yang baru karena kita di video itu akan melihat progres kita akan ngerasa kalau kita tuh nggak stuck dan nggak ngelakuin apa-apa dengan melakukan atau mereview apa yang kita udah record, entah itu di video ataupun di jurnal. Kita tuh akan tahu kalau hidup kita tuh sebenarnya nggak cuma jalan di tempat, kita sebenarnya itu solving problem, kita itu punya masalah tapi kita lalui. Dengan begitu tuh akan memberikan semangat yang baru, memberikan otak kita keyakinan kalau ternyata hidup kita tuh masih berjalan, masih bisa diperjuangkan dan masih baik-baik saja. Seperti itu. Oke, jadi gitu ya. Jadi fase antara itu adalah fase transisi di hidup kita. Biasanya kalau kita berada di fase antara ini, kita tuh hidupnya tuh sedang diupdate, hidupnya tuh sedang di-upgrade untuk diri kita yang lebih baik lagi, untuk hidup yang lebih baik lagi. Jadi kalau kita ngerasa kita lagi di fase antara ini tadi, kita perlu sadar bahwa fase ini tuh nggak selamanya, fase ini tuh pasti akan berlalu, dan saat fase ini berlalu tentu kita akan jadi diri yang lebih baik lagi. Mungkin yang selama ini bukan tujuan hidup kita, mungkin yang selama ini kita bingung tentang hidup kita, setelah melewati fase antara ini mungkin kita akan tahu tujuan hidup kita tuh apa, kayak gitu. Jadi fase antara ini esensial buat kehidupan kita dan bisa dipastikan semua orang tuh pernah melewati fase antara ini, entah orang tersebut mengungkapkannya atau enggak, entah mereka memendam dalam diri sendiri atau enggak, tapi setiap orang pasti akan melewati fase antara ini tadi. Yang jelas fase antara ini enggak selamanya, dan saat kita melewatinya kita akan mendapatkan hal yang bisa dibilang rewardnya tuh lebih baik dibanding chapter hidup kita sebelumnya. Oke, semoga membantu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share ke teman kalian, ke keluarga kalian yang membutuhkan video ini, yang perlu tahu tentang hal ini supaya mereka tuh bisa melewati apapun yang mereka sedang jalani. Jangan lupa like and subscribe, and see you in the next video guys. Bye-bye.